Namanya Mas Kurdi. Mana? Dari mana cari? Menyampaikan sedikit sini. Arahan pengarahan sini. Dalam ini. Duduk aja ya, enak. Jangan berdiri. Duduk. Ngadep kemana? Duduk ngadep kemari. Sini, ini kosong. Ngadep kemari. Hah? Jangan duduk, nanti terlalu lama. Jadi? Bapak Ibu, hari ini para jemaah akan mendapat petunjuk dan arahan tentang bagaimana nanti akan dilaksanakan pengarahan mengenai tempat-tempat sejarah Rasulullah di sekitar Masjid Nabawi, termasuk masalah tempat di mana Sayyidina Umar dilantik sebagai pemimpin umat. Jumlah jamaah sekitar 109 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Allah pertemukan kita kembali di pelataran Masjid Nabawi. Kami minta maaf waktunya sangat mepet ya, meskipun mepet, insya Allah kita akan keliling sekitar Masjid Nabawi. Kami akan menyampaikan salah satu tempat-tempat bersejarah mulai dari zaman Rasulullah sampai Khalifah kedua, satu, kedua, dan ketiga, dan keempat. Pertama, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan waktu kepada kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Shalawat dan salam kepada Rasulullah dan mana berada di mana kita. Mudah-mudahan Amin. sebagai tanda kemu'jizatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Ibu, ini asalnya ya di depan kita yang di pagar ini asalnya Asmaul Husna, nama-nama Allah. Kemudian dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, mulai dari Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, semuanya ada dalam museum. Kemudian ditandai gambar. Ini gambar ini yang merupakan surat Allah, Allah ya Fattah, Allah ya Ghafur. Semuanya bangunan dari awal tembok 15 sampai pintu 5 artinya Asmaul Husna. Kemudian nama-nama para nabi, mulai dari Nabi Adam, tapi paling banyak itu silsilahnya itu para kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di depan kita ini kan baru ditutup, ini baru diperluas. Ini untuk berjemaah karena di sini nggak muat, ini diperluas lagi, sampai satu pohon di depan. Di manakah satu tanah haram? Tanah langsung dan pohon dulu Bu di sini hotel sebenarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilantik sebagai khalifah pertama. Siapa?
Abu Bakar Siddiq. Jadi di tempat kita biasanya ke sana. Tiap-tiap jemaah umroh ke sana. Masuk dalam taman itu. Karena di sana Abu Bakar Siddiq dilantik sebagai paling utama. Dikarenakan ini perluasan, kemudian bangunan di depan kita sudah dibongkar, maka untuk sementara jemaah tidak ke sana, tidak diperbolehkan ke sana. Insya Allah 1 bulan lagi ini dibuka semuanya di jemaah itu semuanya ke sana, masuk ke dalam pagar, di sana jemaah menikmati. Kita foto-foto buat sana. Abu Bakar As-Siddiq dilantik sebagai khalifah pertama oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah ini menyebarkan agama Allah, menyampaikan kalam Allah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul kita yaitu Muhammad melalui Rasulullah, melalui langsung atau melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan ayat yang Allah turunkan di kota Madinah Al-Munawwarah tertulis dengan kalam Al-Quran Madani, yaitu Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Kemudian setelah Rasulullah 10 tahun menerima Al-Quran di kota Madinah Al-Munawwarah, kemudian Rasulullah SAW tidak menentukan siapa yang Rasulullah sedang meninggal dunia. Rasulullah SAW selalu memanggil apa yang dibutuhkan oleh sahabat Ansor dan Muhajirin. Yang pertama dipanggil oleh Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar termasuk orang yang pertama iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar orang yang menemani Rasulullah di perjalanan. Pantas ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, apakah ada orang lain daripada aku ya Rasulullah? Apakah ada orang lain ya Rasulullah yang akan menemani kamu ya Rasulullah perjalanan dari kota Mekah dan kota Madinah? Jawaban Rasulullah, tidak ada. Hanya kau yang bisa menemani aku karena kau termasuk orang yang iman pertama kepada aku. Aku menerima Al-Quran dari Allah dan engkaulah orang yang percaya pertama bahwa Allah adalah Isa. Dan engkau pertama yang iman bahwasanya Al-Quran diturunkan di Jabal Nur. Insyaallah nanti berikutnya akan keliling ke Jabal Nur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering panggil untuk menjadi imam. Siapa yang dipanggil adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tiap musyawarah pasti yang dipanggil adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar termasuk orang turis yang sangat cerdas, orangnya bijaksana. Maka ketika Rasulullah sakit setelah umrah haji wada, kemudian tinggal di sini tidak lama, kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Meninggal di rumahnya yang sekarang dijadikan makbarah, jadi kuburnya. Maka di sana Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Rasulullah tidak menentukan siapa pengganti daripada Rasulullah untuk meneruskan tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Al-Quran, tentang sejarah Rasul. Maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak memberikan isyarat siapa menggantinya, apakah dari golongan Ansor apa dari Muhajirin. Akan tapi tanda-tanda itu telah ditentukan oleh Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Ansor dan Muhajirin sudah mulai pecah. Ini sesuai dengan tadi kami sampaikan tipis bahwasanya umat nanti Muhammad tidak akan bersatu. Umat nanti di akhir zaman tidak akan bersatu, satu agama, satu akidah, akan tapi nanti di akhir zaman akan pecah, saling menyalahkan, saling membenarkan, saling menyalahkan, saling membenarkan. Ketika Rasulullah meninggal dunia, belum Rasulullah dikafani, belum dikubur Rasulullah, para sahabat Rasulullah SAW antara Ansor orang yang menolong kepada Muhajir dengan Muhajir orang yang datang dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah sudah mulai pecah. Sudah mau Ansor sudah mau bikin khalifah penerus daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama Ansor itu mau mendirikan khalifah, mau mendirikan siapa pengganti Rasulullah. Kata Ansor, akulah yang hak untuk ganti Rasulullah, penerus daripada risalah Nabi. Kenapa? Karena Ansor mempunyai satu, akulah yang membantu Rasulullah.
Akulah yang membantu orang yang datang dari kota Madinah, dari kota Mekah Mukarramah. Akulah yang hak. Silakan duduk. Sedikit duduk kasihan. Kasihan sedikit. Allahu Akbar. Oi. Semangat. Es manis dibagi. Lupa aku di tas. Bapak Ibu, kami lanjut. Dan nggak boleh di masjid. Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia, maka Ansor sedang berkumpul di sini untuk mendirikan satu khalifah ganti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian sampai 3 hari